Shalom teman-teman, kembali lagi di Ibadah PA Online Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Puji Tuhan kita boleh berkumpul melalui daring seperti ini ya teman-teman untuk ibadah PA Online. Tentunya dengan penuh kerinduan ya untuk ibadah di gereja. Tetapi tidak menjadi masalah karena kita boleh beribadah PA Online pada hari ini. Itu adalah berkat dari Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah PA kita pada hari ini, aku undang teman-teman untuk mensyukuri berkat yang dari Tuhan dan meminta pertolongan juga kekuatan dari Tuhan agar kita boleh fokus di ibadah online pada hari ini. Aku undang teman-teman untuk saat teduh dipersilakan. Amin. Tema kita pada hari ini adalah menjadi arif dan bijaksana. Tentunya tidak mudah ya teman-teman untuk menjadi sesosok yang seperti itu, tetapi kita yakin dan percaya jika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh beroleh hikmat, kearifan dan kebijaksanaan itu. Dan untuk setiap masalah kita, untuk setiap pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, percayalah itu semua akan diberikan Tuhan jika itu berkenan sama Tuhan. Dan apapun dan sebesar apapun masalah kita harus terus percaya karena kita yakin kita terus bersama dengan Tuhan. Yuk teman-teman, aku undang untuk menaikkan lagu pujian dengan penuh sukacita, Bersamamu Bapa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memulai ibadah PA online kami. Kiranya Engkau yang berkati dan urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh fokus pada ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang berkati Inang Pendeta Romauli Siahaan ya Tuhan, yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Begitu juga Engkau berkati Inang Pendeta kami ya Tuhan, supaya Inang Pendeta kami boleh Engkau berikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat abang, kakak, teman-teman, dan adik-adik kami ya Tuhan, yang pada saat ini mungkin belum bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau yang berkati setiap aktivitas mereka, agar mereka boleh mengikuti ibadah PA online ya Tuhan di hari selanjutnya. Begitu juga dengan kami Tuhan, yang pada saat ini akan beribadah. Kau urapi kami Tuhan, biar apa yang kami naikkan, yang kami pujikan untuk Tuhan pada hari ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhanlah yang berkehendak atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, di hari-hari yang belakang pasti kita sudah banyak sekali mengalami berbagai kejadian, mulai dari yang suka maupun yang duka, yang membuat hati kita sedih, membuat kita gelisah, yang membuat kita takut, dan bahkan membuat kita terlalu khawatir sama apa yang akan terjadi kepada kita di hari yang akan datang. Tak lupa juga pasti kita merasakan berbagai sukacita, sekecil apapun itu dan sebesar apapun pergumulan kita. Yakinilah bahwa itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hidup kita adalah anugerahnya Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya teman-teman, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang sungguh luar biasa. Teman-teman, aku undang untuk menyanyikan lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Teman-teman, pada saat ini aku mau undang teman-teman untuk merenungkan setiap apa yang sudah kita perbuat, khususnya 1 minggu ke belakang ini teman-teman. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa sama Tuhan, kita sama-sama minta ampun yuk. Mungkin kita mendukakan hati Tuhan kemarin, mungkin kita membuat hati Tuhan sedih karena perlakuan kita, perbuatan kita sama orang tua kita, sama teman kita, kakak kita, adik kita, kekasih kita teman-teman. Kita sama-sama yuk kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Teman-teman, aku undang untuk mengambil sikap berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami banyak sekali lika-liku kehidupan. Tidak lain tidak bukan adalah
Tuhan selalu ada dan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini teman-teman, aku mengundang teman-teman menyanyikan lagu penyembahan buku ND nomor 211 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus si Permana. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua, apa kabar hari ini? Tentu kita di dalam keadaan sehat, sukacita, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Amin. Amin. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah online pada hari ini, yaitu 11 Juli 2020, tertulis di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, sebagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam perikop ini adalah tentang bagaimana anak-anak terang, bagaimana anak-anak gelap, orang-orang yang hidup di dalam kearifan, orang yang hidup di dalam kebebalan, menjalani kehidupannya hari lepas hari. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya, bagaimana mereka bisa memakai waktunya dengan baik. Kalau tadi di ayat 16 dikatakan hari-hari ini adalah jahat, katanya kan? Di ayat 16 adik-adikku, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi setiap orang diajar untuk memakai waktu dengan baik. Sekarang bagaimana anak yang arif atau anak yang terang ini memakai waktunya? Sebab bagaimana anak yang bebal ini atau anak gelap ini memakai waktunya? Orang yang bijak, orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, hidupnya penuh kasih, holong. Tapi sebaliknya, orang-orang bebal, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, kasih jauh dari hidupnya. Karena hatinya ditutupi oleh kegelapan. Kalau orang arif tadi hidupnya maka holongi. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan makosomi. Ya, itu berbalik sekali. Karena itu anak-anak Tuhan hidupnya harus terang benderang, hidupnya harus menunjukkan kasih, cinta mesra kepada saudara-saudaranya.
penuh empati dan kepedulian. Tidak cuek, tidak masa bodoh, tetapi dia peduli. Dia terus ambil bagian, tidak mau cari muka, tidak mau mencari nama, tetapi dia mau mencari Tuhan di dalam setiap perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan anak-anak yang hidup di dalam terang? Bagaimana anak-anak terang itu? Anak-anak yang arif dan bijak di dalam terang kasih Tuhan adalah mereka dipenuhi ucapan syukur. Selalu bersyukur, sekalipun hidup ini tidak selalu manis, tidak selalu seperti apa yang diharapkan, tetapi dia akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian sebaliknya, anak-anak bebal, orang-orang bebal, anak-anak gelap, apapun yang dia dapatkan, besar atau kecil, banyak atau sedikit, dia tidak pernah bersyukur, tetapi selalu bersungut-sungut. Iya, aku dapat tadi sumbangan dari gereja, kan gitu ya. Dapat sumbangan dari gereja, tapi sedikit. Ya, nah tapinya ini kan gitu. Iya, dia nolong aku tadi, tapi tanggung nolongnya. Nah, ya. Jadi kalau ada kata-kata syukur di depan, tetapi disambung dengan kata tapi, yang di depan ini, yang baik ini, itu akan menjadi nol. Yang muncul adalah tapi. Ya. Sekarang ini hidupku susah. Sekarang ini aku lagi patah hati. Tetapi aku percaya tangan Tuhan cukup panjang, cukup lebar untuk menolong aku. Amin. Amin. Tapinya itu yang diingat. Tapi tangan Tuhan cukup panjang, cukup lebar untuk menolong aku. Dia selalu bersyukur. Hidup bersyukur ini tidak mudah. Bagaimana kita bahagia? Kita harus bersyukur. Tapi bagaimana kita bersyukur? Tentu harus di dalam kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak akan pernah mengerti untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita bisa melebihi dari apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kita kecewa karena kita merasa diri kita mampu, diri kita bisa melakukannya, ya kan? Tetapi ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan saat ini, maka kita akan mensyukuri itu sebagai anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, orang arif, orang bijak, hidup di dalam hikmat Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, dia tahu, dia percaya kalau itu adalah atas seizin Tuhan. Jikalau sekarang hidupku sulit, jikalau sekarang aku sedang bergumul, aku percaya Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Pencobaan-pencobaan yang ku alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami, ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja, yang tidak melebihi dari apa yang kita punya, tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan jikalau pencobaan itu diizinkan terjadi, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Bagaimana kita untuk terus mensyukuri hidup? Bagaimana kita bisa bersuka cita menjalani kehidupan yang sulit ini? Tentu itu semua hanya di dalam kerendahan hati, di dalam penyembahan kepada Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan saja kita bisa melewatinya. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Karena itu orang yang arif, orang yang bijak, orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, dia akan terus menjadi seorang penyembah Allah yang setia. Orang ini akan menjadi penyembah Allah yang setia. Dan dia adalah menjadi orang
atau menjadi motivator bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk tetap atau untuk turut serta menjadi penyembah-penyembah Allah. Karena di dalam kesetiaan kepada Allah saja kita bisa melewati kehidupan kita. Kita bisa menghadapi segala tantangan, kita menghadapi segala rintangan beban hidup yang berat ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak bisa. Kan itu di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapat kekuatan. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan keberanian. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang arif, orang yang bijak, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melupakan Tuhan. Ya, walaupun tawaran-tawaran dunia ini yang serba instan, serba cepat, itu sepertinya seolah-olah seakan-akan memberikan jalan keluar, ketenangan, kenyamanan bagi kita. Tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat kita menduakan Tuhan, yang membuat kita melupakan Tuhan. Ya, jadi banyak orang yang tidak setia, banyak orang yang tertutup hatinya oleh kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat terang keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu ini berjalan sangat cepat. Waktu terus berjalan, tidak ada yang bisa menghambatnya. Tidur pun kita tidak melakukan apa-apa. Waktu itu terus berjalan. Jadi ketika waktu ini berjalan, kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang kita dapatkan? Di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah menerima kelepasan dan keselamatan Tuhan, di dalam perjalanan waktu kita tidak melakukan apa-apa yang seperti yang Tuhan inginkan. Mau kemana kita? Tu tiaho dung mateho sai pikir ma jepek tikip, ya. Sebentar lagi, waktu kita nggak lama, nggak banyak lagi. Semakin banyak umurmu, maka semakin sedikitlah waktumu untuk hidup di bumi ini. Atau bahkan di luar dari jangkauanmu, tidak sampai di usia lanjut, kita sudah berakhir. Jadi tidak ada yang bisa menghambat waktu ini berlalu. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat. Tentu anak-anak terang, dia akan setia di dalam perbuatan kasih tadi. Kepedulian, hidupnya memancarkan sinar, selalu mendatangkan sukacita bagi orang lain, justru bukan sebaliknya. Bukan seperti anak-anak bebal atau anak-anak gelap itu. Mereka sukacita dengan melakukan kejahatan-kejahatan, mencemooh, merendahkan orang lain, percabulan, perjudian, hawa nafsu dan lain sebagainya. Kalau mereka menikmati itu adalah kenikmatan yang instan, yang sebentar lagi akan habis. Jikalau itu berlalu, waktu Tuhan datang, mereka tidak punya tempat di sorga. Siapa yang mau sampai kepada Tuhan, siapa yang mau bersama-sama dengan Yesus di sorga, tentu dia harus hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tidak bisa ditutupi. Cahayanya terus bersinar kemanapun dia pergi. Itu sama seperti emas ketika dia dilempar ke lumpur. Nilainya, harganya tetap mahal. Anak-anak terang pun seperti itu. Sekalipun dia ditempatkan di tempat yang gelap, cahayanya terpancar di dalam kehidupannya. Waktu akan terus berjalan. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan. Sekalipun kita tidur, waktu itu akan terus berjalan. Karena itu semakin banyak umur kita di bumi ini, maka semakin sedikit pula kesempatan kita untuk hidup. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan kehidupan kita di bumi ini, apa yang sudah kita kerjakan? Ketika kita masih hidup, apa yang sudah kita perbuat? Ya, apa? Anak-anak Tuhan, anak-anak terang, tentu dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan,
hidup di dalam kasih, hidup di rasa empati kepedulian kepada sesama. Tidak sombong, tidak congkak, tidak memegahkan diri, tidak merendahkan orang lain, ya, tidak mengambil hak orang lain. Anak-anak terang itu seperti itu, hidupnya di dalam damai sejahtera. Kalau dia hidup di dalam damai sejahtera, kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, tentu itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Anak-anak terang kemanapun berada, kemanapun dia, dimanapun dia berada, maka hidupnya akan menjadi berkat. Kita ingat lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, ya. Hidup kita yang sementara ini, yang sedikit ini, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa melayani Tuhan? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Tentu hidup di dalam kasih. Kasih. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Kasih ini adalah kekuatan orang-orang percaya. Amin. Amin. Ya, jadi anak-anak terang hidupnya kemanapun akan memancarkan sinar. Tidak ada kegelapan yang bisa menutupi itu. Menjadi garam dan teranglah. Jadi kemanapun engkau pergi, sinarmu terus terpancar. Cahayamu terus bersinar. Tidak ada yang bisa menutupinya. Engkau berguna bagi banyak orang. Sama seperti emas. Emas dilempar ke lumpur, dilempar kemana saja, diinjak-injak orang, dia tetap menjadi perhiasan yang mahal. Seperti itulah kita anak-anak Tuhan. Apapun beban hidup kita, bagaimanapun kita diperhadapkan dengan kehidupan ini, dimanapun kita ditempatkan, anak-anak Tuhan harus terus bersinar di dalam terang kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang sangat sulit untuk mengerti, atau bahkan tidak peduli untuk mau tahu. Jadi dia udah dengar, dia sudah tahu, tapi dia tidak mau menerima itu sebagai suatu pengertian yang benar di dalam dirinya. Ya, dia tidak mau. Itulah orang bebal, keras kepala, tidak bisa diatur. Itu anak-anak gelap. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan akan jatuh, benar? Iya. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, dia akan jatuh. Coba saja kalau tidak percaya. Ketika mati lampu, kamu jalan di ruang tamu atau kemana saja, pasti akan celaka. Karena itu, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka hidupnya akan celaka. Kalau anak terang, dia akan hidup di dalam kehidupan kekal. Tetapi anak gelap, dia akan mati di dalam kematian yang kekal. Sekarang terserah Anda, mau pilih yang mana? Mau hidup di dalam terang Tuhan, memperoleh kehidupan yang kekal, atau hidup di dalam kegelapan, mati untuk selama-lamanya. Tentu anak-anak Tuhan, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, tidak mau mati di dalam kematian yang kekal. Setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya harapan menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Karena itu adik-adikku yang terkasih, tetaplah menjadi anak-anak terang, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan terus seraya berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan engkau akan dimampukan menjalani kehidupan. Di dalam Tuhan engkau akan bisa berjalan di dalam kegelapan, tidak jatuh atau tidak bahaya. Karena Tuhan akan menunjukkan arah kebenaran kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak terang, tentu tidaklah menjadi satu jaminan bagi kita untuk tidak menghadapi persoalan.
tentu tidaklah membuat kita menjadi tidak menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kalau hidup ini mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, tenang-tenang saja, maka sinar terang kita tidak akan kelihatan. Tetapi ketika kita diperhadapkan suatu pergumulan, yaitu kegelapan dunia ini, maka pancaran sinar anak-anak terang akan terlihat nyata. Bagaimana kekuatan imannya terus bertahan untuk menghadapi pencobaan, untuk melewati gelombang kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena itu adik-adikku, teruslah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Panggillah, serulah Dia, serukan namanya di dalam doa-doamu. Dan bacalah firman Tuhan setiap hari di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Dan andalkanlah itu yang menjadi penuntun perjalanan kehidupanmu. Sehingga firman Tuhan membuatmu mengerti menjalani kehidupan ini. Sehingga jalanmu terang, jalanmu lurus menuju tempat yang Tuhan siapkan. Cepat atau lambat kita akan sampai di sana. Waktu kita tidak banyak lagi. Pakailah waktu ini dengan baik, sebaik-baiknya. Seperti apa kata orang tadi, time is money. Waktu ini berharga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan kebaikanlah maka kita mendapatkan hadiah, yaitu mahkota kehidupan, mahkota hidup yang kekal. Dan itu hanya sampai bagi mereka yang setia dan mengandalkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup di dalamnya, sehingga kami mendapatkan tuntunan di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan yaitu berbagai-bagai pencobaan yang datang mencoba untuk menutupi jalan kami. Tetapi firman-Mu memberikan kami hikmat untuk kami mampu berjalan di dalam terang Tuhan. Dan biarlah kami boleh dimenangkan di dalam perjalanan ini untuk sampai di rumah yang kekal, di mana Tuhan sudah menyiapkan bagi kami anak-anak yang percaya dan setia kepadamu. Kuatkan kami, mampukan kami untuk terus tampil menjadi anak-anak terang di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami penuh kasih di dalam perbuatan, di dalam segala hal, di dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Ajar kami untuk dapat mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat dari kami. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka. Dan biarlah Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami masih mengangkatkan doa syafaat kami, kiranya Engkau melayakkan kami dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk mengangkatkan doa syafaat permohonan kami kepadamu. Dan jadikanlah itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajar kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan, dan ajar kami untuk terus mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan dan andalkan Dia di dalam hidupmu, menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan, penuh kegelapan. Bersama Tuhan kita bisa jadi arif dan bijaksana di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Romauli Siahaan. Terima kasih Inang atas firman-Nya. Nah, dari firman yang tadi mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup dengan baik dan tidak menjadi bebal, tetapi kita harus tetap arif dan bijaksana. Supaya apa? Supaya kita boleh mempergunakan waktu kita dengan baik, karena ada tertulis di ayat 16-nya, hari-hari ini adalah jahat. Sehingga kita boleh mengerti
apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita tidak lepas dari berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan. Tetapi satu lagu ini mengingatkan kita sekaligus untuk menguatkan kita bagaimana cara kita melawan godaan tersebut. Yuk teman-teman, aku undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1, Lawanlah Godaan. Mari teman-teman kita mendengarkan doa syafaat. Teman-teman, kita mau berdoa syafaat. Kita ambil posisi berdoa, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu karena malam hari ini Bapa kami beroleh kesehatan, kami beroleh keselamatan, itu semua karena berkat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami jadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin terberkati dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat Inang Pendeta Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberikan Inang Tuhan sukacita, hikmat kebijaksanaan. Berkati Tuhan Inang supaya terberkati Tuhan dalam segala hal untuk saluran berkat di sekitarnya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan berdoa untuk remaja pemuda HKBP Tangerang Kota ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang selalu ikut campur dalam kehidupan kami, mulai dari sekolah, perkuliahan, pekerjaan, hingga mencari pasangan hidup. Tuhan yang selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kuasa duniawi Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Biarlah Tuhan apa yang kami programkan dalam tahun ini Bapa, khususnya remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, biarlah Tuhan program kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun Tuhan rencana kami, biarlah Tuhan rencana-Mu yang terjadi dalam program kami ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-Mu ini Bapa, khususnya HKBP Tangerang Kota. Tuhan yang memberkati pemimpin Bapa, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin di gereja-Mu ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan mau berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi dan yang menyayangi kami, khususnya Tuhan orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan orang tua kami Bapa. Berikan orang tua kami panjang umur, kesehatan, rejeki, sukacita yang daripada Tuhan mengalir Bapa dalam orang tua kami masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan berdoa untuk negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati, pulihkan Tuhan negara kami
Kami rindu Tuhan akan kepulihan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan negara kami ini. Tidak ada Tuhan yang mustahil bagi-Mu. Segala sesuatu Tuhan yang kami rencanakan, biarlah Tuhan rencana Tuhan yang terjadi. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga Tuhan manusia lemah yang tidak pernah luput dari segala dosa. Ampuni Tuhan dosa kami, supaya kasih karunia-Mu tidak terhalang bagi kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama mengenai persembahan ibadah PA online kita ini, di mana mekanismenya adalah teman-teman mengumpulkan secara mandiri setiap minggunya. Kemudian di akhir bulan teman-teman boleh mentransfer ke rekening yang sudah disediakan ke Bendahara Seksi Pemuda. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh langsung bertanya kepada para pengurus dan juga boleh langsung cek Instagramnya Seksi Pemuda. Poin yang kedua adalah tentang periodisasi, di mana periodisasi seksi itu adalah tanggal 12 sampai 19 Juli. Diharapkan untuk teman-teman pengurus seksi remaja dan seksi pemuda mempersiapkan mengenai periodisasi ini. Kemudian pelantikan seksi, dewan dan sebagainya itu pada tanggal 9 Agustus 2020. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita, mari bersama-sama kita bersuka cita bernyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Rancangan
Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai melaksanakan ibadah PA online kita pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kita naikkan dan kita pujikan untuk Tuhan pada hari ini itu berkenan di hadapannya Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman untuk hatinya mengikuti ibadah online pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Kasih yang begitu